Sob, siapa sih yang gak suka gorengan? Mulai dari ayam goreng plus kremesannya, tahu goreng, tempe goreng, dan masih begitu banyak olahan makanan yang digoreng. Tapi, sudah tahu belum guys, dari mana minyak goreng berasal dan bagaimana proses pembuatannya? Nah, kalian mesti tahu nih guys, karena ini penting banget. Hampir seluruh umat manusia menggunakan minyak nabati untuk berbagai keperluan. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas nih guys, seputar minyak nabati dan bagaimana proses pembuatan minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit. Minyak goreng merupakan salah satu minyak nabati yang sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Hampir semua orang pasti mengkonsumsi dan menggunakan minyak nabati setiap harinya. Minyak nabati ada di mana-mana. Tidak hanya untuk menggoreng, tapi minyak nabati juga menjadi bahan dasar produk olahan makanan seperti coklat, margarin, dan bahkan di dalam produk pembersih seperti sabun dan sampo. Sumber minyak nabati memang ada bermacam-macam nih guys. Mulai dari kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, biji wijen, biji bunga matahari, hingga buah alpukat dan buah zaitun atau yang lebih dikenal di dunia dengan nama olive oil. Untuk dapat memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia, minyak kelapa sawit masih merupakan pilihan terbaik hingga saat ini. Dari sekian banyak minyak nabati, minyak kelapa sawit masih yang termurah, baik dari hasil perlahan per meter persegi, hingga biaya produksi, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Kita bisa bangga sebagai bangsa Indonesia nih guys, karena saat ini Indonesia mensuplai 85% kebutuhan minyak kelapa sawit dunia. Kebutuhan dan harga minyak kelapa sawit terus meroket hingga saat ini. Harga jual ekspor jauh lebih tinggi daripada harga jual di dalam negeri. Tentunya hal ini sangat menggiurkan bagi para pengusaha kelapa sawit. Meskipun sudah diregulasi pemerintah, namun beberapa oknum tetap melakukan praktik penggelapan ekspor. Nah, hal ini yang sempat menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak kelapa sawit di negeri sendiri. Oh ya, tahu nggak guys? Kalau spesies kelapa sawit yang kita gunakan saat ini, asalnya dari Afrika Barat yang masuk ke Indonesia pada tahun 1900-an. Dan pada mulanya, proses polenisasi kelapa sawit masih manual menggunakan tenaga manusia. Tapi nggak kebayang kan kebun sawit seluas itu perlu berapa lama dan berapa banyak tenaga kerja. Nah, ini rahasianya guys. Hingga akhirnya para petani berhasil menemukan cara dengan budidaya dan menebar kumbang di perkebunan kelapa sawit. Nah, sekarang di episode kali ini kita lihat yuk bagaimana proses pembuatan minyak kelapa sawit. Kita bakal kupas tuntas nih guys. Isinya ilmu semua, jadi jangan di-skip ya. Tonton sampai habis. Siapa tahu menambah ide bisnis dan cara mendapatkan uang dari mempelajari bagaimana proses pembuatan minyak kelapa sawit hingga menjadi minyak goreng kelapa sawit. Indonesia bersatu. Yakin bisa maju. Pertama-tama, ketika kelapa sawit telah matang, kerja akan segera memanen tandan buah sawit, yang disebut juga tandan buah segar atau disingkat menjadi TBS. Berat satu TBS ini bervariasi guys, dari 20 kilo hingga pernah ada yang tercatat mencapai 95 kg. Kemudian TBS ini dibawa ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Ada yang menggunakan motor, perahu, kereta, dan truk, tergantung kontur dan medan lapangan di lahan kelapa sawit. Sesampainya di pabrik pengolahan kelapa sawit, untuk para petani lokal yang menggunakan truk akan ditimbang ketika masuk dan ketika keluar untuk menghitung berat yang dibeli perusahaan. Di dalam pabrik, TBS akan melalui tahap seleksi. TBS yang tidak memenuhi standar pabrik akan dikembalikan.
Buah sawit ini kita sebut brondolan. Berikut adalah brondolan yang baik. Warnanya seperti kuning jahe gitu. Hmm. Komposisi minyaknya lebih rendah. Sedikit ya. Belum matang ya Pak. Yang idealnya kuningnya kemasan. Gini. Pulangin apa Bapak terima? Kalau yang ini masih saya terima. Ini Pak contoh-contoh buah yang dipulangin. Yang ini janjangannya sudah agak hitam-hitam ya. Rata-rata brondolan luarnya sudah hampir lepas semua. Potensi minyak paling tinggi di dalam satu janjang itu ada pada brondolan paling luar. Karena brondolan paling luar adalah brondolan paling besar. Kalau brondolan paling luarnya sebagian besar sudah lepas, nah, berarti sudah banyak kehilangan kita. Minyaknya, rugi kita ya. Rugi kita. Tim kita milihnya satu-satu, mana yang nggak boleh kita terima, kita pulang. Tandan buah segar tadi akan memasuki proses sterilizer yang mana memiliki fungsi mensterilkan tandan buah serta melunakkan tandan buah segar tersebut. Di dalam tabung ini, tandan buah segar dialirkan uap panas seperti proses pengkukusan. Setelah melewati proses ini, maka brondolan akan terlepas sebagian dari janjangan. Kemudian janjangan dimasukkan ke dalam tabung saringan berputar untuk memisahkan brondolan buah sawit dari janjangan. Janjangan yang sudah tidak mengandung brondolan atau buah sawit disebut janjangan kosong atau tandan kosong atau yang disingkat tankos. Yang selanjutnya akan diproses menjadi kompos atau pupuk organik. Janjangan kosong ini dipindahkan keluar pabrik dengan sabuk berjalan atau dalam bahasa Inggris disebut conveyor belt. Tankos ini selanjutnya akan dibawa ke tempat pembuatan pupuk kompos atau pupuk organik. Brondolan atau buah sawit kemudian dimasukkan ke dalam mesin digester untuk memisahkan daging buah sawit dari bijinya. Biji buah sawit disebut juga kernel. Kernel ini nantinya juga akan diolah menjadi minyak inti kelapa sawit atau sering disebut juga dalam bahasa Inggris palm kernel oil atau disingkat menjadi PKO. Cangkang dari biji ini akan dikeringkan dan digunakan sebagai bahan bakar organik seperti layaknya arang batok kelapa. Tidak hanya sampai di situ guys, abu dari pembakaran cangkang kernel ini akan dimanfaatkan kembali dengan dicampurkan ke dalam adonan pupuk kompos dari janjangan kosong tadi. Daging buah sawit yang sudah dipisahkan dari bijinya kemudian dimasukkan ke dalam mesin pres, di mana daging buah sawit akan dilumat sehingga keluar minyaknya. Minyak yang keluar dari hasil pelumatan daging buah sawit tersebut kemudian dinamakan dengan minyak kelapa sawit mentah atau dalam bahasa Inggris disebut juga crude palm oil atau yang sering disingkat menjadi CPO. Dari proses pelumatan ini akan menyisakan ampas daging kelapa sawit yang berbentuk seperti serabut kelapa. Ampas yang berupa fiber atau serat ini akan dikeringkan dan menjadi bahan bakar organik. Yang kemudian abunya akan dimasukkan juga ke dalam pupuk organik yang terbuat dari janjangan kosong dan abu cangkang kernel tadi. Nah, bahan bakar organik dari cangkang kernel dan ampas daging kelapa sawit tadi digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin boiler yang berfungsi memanaskan air
yang akan menghasilkan uap panas untuk menggerakkan turbin yang akan menghasilkan listrik untuk keperluan operasional di pabrik. Nah, kembali ke CPO tadi, akan dialirkan ke dalam tabung yang digunakan untuk pengendapan minyak atau dalam bahasa Inggris disebut clarifier settling tank atau disingkat menjadi tabung CST. Fungsinya untuk memisahkan minyak dan air dengan menggunakan prinsip berat jenis suatu zat. Minyak yang akan muncul ke permukaan akan masuk ke dalam skimmer yang kemudian akan dialirkan ke tabung penyimpanan minyak. Jadi deh, CPO ini siap didistribusikan ke pabrik-pabrik pengolahan yang membutuhkan CPO, yang kemudian akan diolah menjadi minyak goreng dan berbagai macam produk olahan lainnya. CPO yang berwarna kecoklatan ini mengandung beta-karotin atau provitamin A, likopen, dan tokoferol atau vitamin E. Ini membuat CPO memiliki profil nutrisi yang lebih kaya sebelum masuk ke proses lebih lanjut menjadi minyak goreng yang berwarna lebih transparan seperti yang sering kita lihat di sekitar kita. Nah, di video berikutnya kita akan melihat bagaimana proses pengolahan dari CPO menjadi minyak goreng. Jangan sampai ketinggalan ya guys, karena isinya ilmu semua. Nah, buat sobat yang mau berbagi pengalaman seputar perkebunan kelapa sawit atau pengalaman di pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi CPO, komen di bawah ya. Dan buat sobat yang punya produk kelapa sawit dan olahannya, silakan komen atau kasih link di kolom komen ya. Siapa tahu ada penonton lain yang berminat dengan produknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu dan dilimpahkan rezekinya ya Sobat Nusantaraku dimanapun kalian berada. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat Sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini. Indonesia bersatu, yakin bisa maju. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Nyalakan lonceng ya agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih sobat, sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia bersatu. Yakin bisa.